Tuhan kamu bisa jadi iblis nggak, bro? Dia tidak bisa menjadi yang jahat ya. Enggak, Tuhan kamu bisa menjadi makhluk astral yang jahat atau tidak? Iblis kan bukan Tuhan, jadi Anda jangan samakan Tuhan bisa Dia jadi bisa iblis. menjadi iblis atau enggak? Dia bisa, kalau dia mau dia bisa jadi apa saja ya. Bisa menjadi iblis. Dia bisa Kamu menjadi percaya rumput. kamu percaya Tuhan kamu bisa menjadi iblis? Kalau kemahakuasaannya dia bisa melakukan apa saja kalau dia mau. Dia kan bisa menjadi manusia nih. Ya kan? Dan kamu tadi katakan dia 100% manusia, 100% Tuhan. Pada hakikatnya saya ini manusia normal nih, bro. Memiliki istri, ya. Dan saya tertarik dengan lawan jenis saya. Apakah Yesus memiliki ketertarikan seperti itu? Libido seperti itu? Hasrat seksual seperti itu? Yang saya alami atau teman-teman alami pada saat ini. Kalau dia dikatakan adalah pria normal 100%. Dia kan ketika itu jelas. Tuhannya kan beda dengan kita manusia. Halo, suara kamu kecil nih, bro. Kalau Mas, bro. Dia kan Allah, berbeda dengan kita. Dia mampu mengendalikan segala sesuatu. Ya kan kamu bilang tadi 100% dia adalah human being, ya kan? Iya. Kalau misalnya 100% adalah manusia, tentu dia memiliki personality yang sama seperti kita ini. Hanya rohnya saja yang beda, gitu kan? Iya, betul. Nah, apakah dia punya libido, bro? Hormon testosteron? Menurut saya iya, jelas. Karena dia pengambil rupa manusia. Mana melampiaskannya? Jadi dia bisa, mohon maaf, bisa ngaceng, bro. Enggak, kalau begini bro Ethan, kalau dia punya libido, di mana melampiaskannya? Dia kan nggak punya istri. Iya. Gimana bro? Kita bertanya loh. Kalau Anda mengatakan tadi punya libido normal seperti kita gitu ya. Nah di mana melampiaskannya itu? Dia kan terlalu suci. Tidak seperti pikiran Anda yang kotor. Saya bertanya ini, saya bertanya. Loh, emangnya mencintai lawan jenis itu adalah hal yang kotor, bro? Saya mencintai istri saya ini, saya nikahi dia, itu sifat alami yang ada dalam diri saya. Saya justru berbuat suci, gitu, bro. Begini ya, cinta dan nafsu beda. Kalian harus bedakan. Kau membedakan nafsu dan cinta. Kalau nafsu itu, walaupun Tuhan Yesus mengambil rupa manusia, tapi dia terlalu suci, dia tidak pikiran kotor seperti kita. Jadi kamu berpikir kotor terhadap istrimu, bro? Dan orang tua pun melakukan hal itu? Bukan, maksudnya kita berpikiran kotor bukan hal tentang apa. Tapi kamu harus bisa jujur ini terhadap dirimu sendiri. Orang tuamu yang melahirkan kamu itu sama-sama memiliki pikiran kotor terhadap pasangannya atau tidak? Kalau ketika saya mulai kan Anda kan tanyakan saya. Ketika saya mulai percaya Tuhan Yesus itu pikiran kotor itu mulai pergi itu. Saya benar-benar berpikir yang benar, berpikir hal yang suci. Jadi kamu nggak menggauli istri kamu? Masalahnya menggauli istri itu apa itu kotor? Ya. Tuhan kan memerintahkan. Makanya kamu yang bilang kotor tadi. Bukan, pikiran kotor maksudnya seperti ini ya. Waduh. Pikiran kotor misalnya begini ya. Kita misalnya melihat lawan jenis kita yang bukan istri kita menginginkan dia. Nah, itu pikiran kotor. Tapi kalau istri kan boleh kan, bro? Ya, kalau istri kan sudah disahkan Tuhan kan boleh. Ya kan boleh, berarti kan bukan kotor itu kan? Bukan. Kenapa kamu bilang tadi bahwa Yesus itu memiliki pikiran suci sehingga tidak mau berbuat demikian? Kan bisa dia nikah. Bukan, maksudnya pikiran kotor maksudnya ketika melihat perempuan, misalnya perempuan yang cantik. Kalau kita kan orang karena manusia pikiran kotor, berpikir hal-hal yang negatif. Tapi kalau Tuhan mengambil rupa manusia, dia tidak berpikir. Kayaknya kamu jago ngeles nih, bro. Saya nggak tahu kamu belajar di kursus mana ya. Yang saya tekankan tadi itu adalah Yesus ini kamu katakan 100% manusia. Harusnya dia memiliki hormon selayaknya saya dong, memiliki libido, memiliki testosteron. Ya kan? Dan apabila itu tidak dilampiaskan, menurut beberapa para ahli bisa menjadi penyakit tumor.
Nah, di sini posisinya Yesus adalah 100% manusia. Kepada siapa dia lampiaskan hal itu? Harusnya kan dia bisa menikah dong. Ya kan? Dia kan begini ya, Yesus tidak berdosa kan. Jadi Siapa bilang tidak, bro? Dia tidak Yesus tidak berdosa, dia manusia suci. Siapa bilang? Karena dibuktikan nggak mau. Kitab suci yang bilang. Maria mengandung Yesus kan? Darahnya Maria itu ada di dalam diri Yesus nggak? Dalam rupa manusianya. Nah, darah dari Maria ada di dalam diri Yesus. Darah Maria ada di antara generasi-generasi sebelumnya. Yang mana mereka itu melakukan perbuatan dosa. Betul nggak? Ya. Jadi Yesus mengandung darah orang berdosa atau tidak? Kalau darah Yesus itu suci. Iya, Maria kan berdosa. Maria ini kan mengandung darah dari generasi sebelumnya, ya toh? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melakukan pelanggaran. Ya kan? Karena itulah di dalam konsep Kristiani mereka ini dikutuk selama-lamanya dan harus ada penebusan di harus ada penebusan berupa pertumpahan darah oleh manusia. Ya kan? Nah, Maria yang mengandung Yesus tentu di dalam rahimnya dia itu ada darah dari generasi sebelumnya yang mana itu melakukan perbuatan dosa. Berarti Yesus berdosa atau tidak? Tubuh Yesus kan tidak berdosa. Tubuh Yesus tidak berdosa. Jadi darahnya itu memang suci, tidak berdosa juga. Loh, kamu kok ngelesnya keterlaluan ini, bro? Bentar, Bro Tan. Di dalam Ayub 25 ayat 5 sampai ayat 6, semua yang dilahirkan wanita itu tidak bersih. Bahkan dianggap seperti belatung. Yesus dilahirkan wanita enggak? Lahirkan. Yuk. Susah jawabnya itu. Gini aja deh. Kalau Yesus suci, saya mau tanya Anda gitu ya. Yesus pernah boker nggak, bro? Sebagai manusia ya. Ya. Apakah kotoran Yesus ada suci apa bukan? Bukan, maksudnya dia kan mengambil rupa manusia, jadi jelas iya, manusia Yesus Anda suci. Apakah waktu Yesus boker suci apa enggak? Ya ini kan aneh, Anda berbicara tentang ajaran-ajaran dunia. Kita itu orang kita berbicara tentang ajaran. Udahlah bro, nggak usah, jangan melawan kodrat, susah ini hidup lu kalau begini gitu loh. Kan Anda antikristus itu sifatnya itu menolak tentang Tuhan kebenaran. Ini nggak ngomong antikristus, saya tanya baik-baik, apakah Tuhanmu pernah boker? Kan Islam itu kan antikristus. Saya tanya dulu kepada Anda, apakah Tuhanmu pernah boker? Iya. Ya, waktu dia boker, dia cebok, dia suci apa enggak? Dia suci. Suci? Suci? Hah? Waktu Tuhanmu boker dia cebok, sesudah boker dia cebok, dia pasti pegang pantatnya gitu loh. Apakah dia suci? Iya. Ayolah, jujurlah. Iya. Kenapa? Kotorannya suci. Siapa bilang kotorannya suci? Ya kan, nah itu kotoran Tuhan. Pribadi Tuhan kan yang suci. Anda tidak tidak bisa nilai ya, tidak bisa membedakan mana Tuhan. Misalnya Tuhan itu disurgakan, dia berkeringat pasti, dia pasti apa ya? Ini aja deh, apakah Tuhanmu pernah mandi? Aduh. Ya, pertanyaan-pertanyaan konyol ya. Enggak. Saya tanya dulu, apakah Tuhanmu pernah mandi? Coba bahas yang kalau Tuhanmu pernah mandi, apakah alasan Tuhanmu mandi membersihkan badannya atau apa? Silakan. Ya, tubuh manusianya itu harus dibersihkan. Berarti kan ada kotoran di dalamnya supaya dia mandi, artinya tidak suci. Suci dalam apa dalam itu? Debu itu lagu. Ya. Kalau suci dalam debu itu lagu dari Malaysia. Kalau Kristen itu suci itu tentang haram, halal itu bukan tentang apa? Bukan tentang apa yang kita makan, tetapi apa yang kita katakan. Yang keluar dari hati.
Kalau kalau Tuhanmu mengutuk pohon ara suci apa bukan? Itu tidak ada hubungannya itu. Hah? Tidak ada hubungannya. Maksudnya gimana? Coba kamu jelaskan dulu. Pertanyaannya coba jangan yang mengada-ngada yang terlalu apa. Pertanyaannya Apakah Tuhanmu pernah mengutuk pohon ara? iya pernah. Memang kenapa? Ya, apakah perbuatan mengutuk itu suci? Bukan hanya mengutuk pohon ara, bahkan dia akan membinasakan antikristus di Iya, akhir saya zaman. tanya kepada Anda, apakah perbuatan mengutuk itu suci? Iya, perbuatan Tuhan itu memang perbuatan yang benar. Apakah perbuatan mengutuk itu suci? Suci yang bagaimana? Pertanyaan Anda ini kurang apa ya? Mungkin perbuatan itu benar, begitu, bukan suci. Perbuatan benar. Anda ini gimana selalu kok? Ini saya mau bertanya kepada Anda tiap hari makan apa ini bro? Kok bisa kuat melawan arus gitu loh? Begini ya, saya memang tangguh saya. Iya tangguh Anda. Gua akuin bro, gua akui. Lu makan apa tiap hari gitu? Mantap, mantap, mantap. Kalau saya ini memang tangguh. Saya ini mau dikeroyok bagaimana? Iman saya ini memang kuat. Enggak dikeroyok ini enggak. Enggak ada dikeroyok sekalipun. Tapi jawaban Anda masuk semua loh, bener. Jawaban Anda mantap semua jawaban Anda. Saya akui jawaban Anda mantap semua. Serius, mantap. Kalau saya berpikir begini ya. Ya coba Anda berpikir deh. Saya berpikir tidak seperti mencari-cari sesuatu yang nyala-nyalakan sesuatu yang tentang kebenaran. Nah kalau kira-kira yang ada dalam Bible itu apa adanya. Bentar, kalau ada dalam Bible-mu kita mencari-cari atau memang sudah disediakan? Coba jawab. Tertulis dalam Bible-mu ayatnya ada, apakah kami mencari-cari atau memang sudah disediakan? Kalau kita melihat Alkitab, lalu kita membaca dengan benar konteks, memang semua itu memang benar itu. Ya coba lo artikan yang benarnya waktu Yesus mengutuk pohon ara. Apa maksudnya? Pohon ara itu gambaran tentang Israel. Gambaran apa? Firman Tuhan dipercayakan kepada Israel, tapi mereka tidak berbuah, menunjukkan buah. Gak ada hubungannya Israel, Yesus sama murid-muridnya. Makanya saya bilang, Anda itu kalau membaca Alkitab itu seperti Anda membaca Quran, tidak bisa. Alkitab itu punya bahasa sendiri. Mau makan pohon ara, buah ara itu sama muridnya, tapi nggak berbuah, jadi dikutuk. Apa yang Yesus lakukan itu gambaran kan tentang. Gambaran apa itu? Tentang Israel. Firman Allah diserahkan kepada mereka, tapi mereka kan tidak berbuah. Terus? Jadi orang yang tidak berbuah itu dikutuk. Siapa orang yang tidak berbuah itu dikutuk oleh Yesus? Itu orang yang menolak Yesus. Siapa itu? Israel. Yang hidup tidak benar, mementingkan diri sendiri, pribadi-pribadi itu ya. Jadi Anda nggak membenci Israel sama dengan Yesus. Anda nggak suka Israel. Tidak suka Israel, maksudnya alasannya gimana? Tadi Anda barusan katanya Israel yang dikutuk. Iya, tapi kan kita orang Kristen mengharapkan supaya Tuhan mengampuni semua orang. Jadi bagaimana saya bersyukur kalau ada orang yang dikutuk? Jadi Yesus sudah mengampuni Israel, sudah? Nah, itu kan tergantung Tuhan. Israel memang akan diampuni. Kapan Yesus mengampuni Israel? Di akhir zaman kan mereka akan diampuni. Di akhir zaman belum terjadi? Iya. Hah? Sudah terjadi belum tuh? Iya, kalau mereka menerima Yesus, mereka diampuni di akhir zaman. Israel akan menerima Yesus. Di mana? Kan? Aduh, ini benar-benar nih bro. Lu makan apa sih tiap hari? Makan firman. Makan firman? Iya. Firman mana? Firman Tuhan yang di Alkitab. Firman siapa lu makan? Firman Tuhan. Yang seperti contoh satu coba. Yang mana? Semuanya? Kabarkan Injil kepada segala makhluk.
Coba lu hafal ayatnya enggak? Markus 16, 15, 18. Coba lu hafal Ini ayatnya. kan saya Coba. sedang mengatakan, Injil itu kan artinya kabar baik. Jadi Kabar saya sedang baik. menyampaikan bahwa Tuhan mengasihi semua manusia, Dia mau menyelamatkan semua orang, dan itu manusia tidak bisa masuk ke surga itu dengan usahanya sendiri, karena semua Coba manusia ambil sudah satu berdosa. Bang Andi, ayat. coba ditanya udah pernah nginjilin Injil. kecoa belum? Itu kita baca ayatnya ya, Bro. Jadi kalau kamu mau selamat, Ya kita baca ayatnya dulu, kita bermain kamu ayat harus dulu. terima pengampunan dulu. Ya kita bermain ayat dulu. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Makhluk apa aja yang diinjilin, Bro? Segala makhluk. Makhluk apa aja? Makhluk astral. Bagaimana cara Anda menginjili monyet? Ya, kalau dunia ini, kalau manusia-manusia ini menerima Tuhan Yesus, dan memang enggak ini bukan manusia Allah. Saya tanyakan ke segala makhluk. Monyet kan makhluk. Bagaimana cara Anda menginjili monyet? Kerajaan Allah lewat manusia. Bagaimana caranya? Praktekkan coba. Anggap saya monyet nih. Coba anggap saya monyet. Coba lu injilin gua. Iya. Saya begini ya. Iya, coba. Kalau segala makhluk kan, kalau hadirat Allah memenuhi bumi, itu bukan hanya manusia yang bahagia. Saya nggak ngomong manusia, bagaimana cara Anda menginjili monyet? Bagaimana cara Anda menginjili monyet, coba? Iya, Kak. Itu kan bahasa apa kan itu? Bahasa apa? Kata gini, kata beritakanlah itu artinya menyampaikan informasi. Iya. Bagaimana cara Anda menyampaikan informasi tentang ketuhanan Yesus kepada monyet? Ya. Pak, ayo silakan. Anggap saya monyet nih, nggak apa-apa deh. Coba praktekin. Kalau kita sudah menghadirkan hadirat Allah di bumi, itu hadirat Allah itu akan berpengaruh kepada seluruh lingkungan. Gak nyambung jawaban lu. Gak nyambung lah, rantai perak. Ini kan beritakan, artinya sampaikan informasi. Itu beritakan. Ya. Nah sekarang caranya gimana kamu menginformasikan tentang ketuhanan Yesus kepada kecoa, kepada atau gini. Begini ya saya jelaskan. Bahasa ketika dikatakan gini. kepada segala makhluk, itu artinya itu berarti berita ini sangat penting, harus diketahui oleh semua orang. Iya, makhluk. Monyet makhluk nggak monyet? Iya. Makhluk monyet. Bagaimana cara Anda memberitahukan, hai monyet, Yesus adalah Tuhan? Bagaimana caranya? Itu bahasa Alkitab itu menyatakan itu bahwa ini kabar baik ini sangat penting, harus keselamatan ini coba harus Anda praktekkan bagaimana cara Anda berbicara menyampaikan ke monyet, hai monyet, Yesus adalah Tuhan. Bagaimana bahasa apa dipakai? Itu penekanan itu harus, ini sangat penting, kabar keselamatan ini sangat penting, harus disampaikan kepada semua muslim bahwa mereka tidak akan bisa masuk surga. Ini saya ngomong monyet. Bagaimana caranya memberitahu monyet bahwa Yesus adalah Tuhan? Kan penegasan, kata penegasan sangat penting. Coba Anda simulasikan deh, simulasikan. Anda harus tahu kasih Tuhan. Saya mengorbankan diriku sebagai monyet nih. Coba lu simulasikan dulu. Tuhan. Coba lu simulasikan, anggap saya sebagai monyet. Coba lu berbahasa kepada saya. Hai monyet, Yesus adalah Tuhan. Coba bahasa. Kan, begini ya. Katakan segala makhluk berarti kita harus tahu, dan semua orang muslim harus tahu bahwa hanya Tuhan. Saya nggak ngomong muslim, monyet. Kan saya bilang itu masalah penekanan itu sangat penting. Jika dikatakan kepada segala makhluk, itu berarti monyet kan makhluk, bro. Monyet kan makhluk. Ya, itu kan bahasa penekanan bahwa ini sangat penting kabar keselamatan, karena di luar Yesus tidak ada orang yang bisa selamat. Saya nggak ngomong itu. Monyet makhluk apa bukan? Sejak kapan makhluk itu berarti penekanan? Itu sejak kapan? Jangan dialihkan, kata makhluk ini jangan dialihkan. Sejak kapan makhluk itu artinya sebuah penekanan? Makhluk adalah objeknya, ya kan? Objeknya itu makhluk. Jadi informasikan ya Injil itu kepada seluruh makhluk. Kok larinya ke penekanan sih? Sejak kapan makhluk itu penekanan? Gak nyambung lah bro, cara menyampaikan tuh gak nyambung ngomongnya. Sama kan kalau ada bahasa dari Islam kan, rahmat. Kok ke Islam sih?
Itu ada sama kan bahasanya seperti itu. Rahmat bagi semesta alam. Atau udah saya pindahin ke monyet deh. Lu nggak bisa jawab Apakah monyet. semesta alam ini butuh rahmat? Saya pindahin ke monyet lain, jangan monyet. Bang Andi, biar saja. Arti rahmat untuk seluruh alam artinya kita mengasihi. Itu bukan berarti kita menginjili babi, menyampaikan kebenaran Islam kepada makhluk lain, tidak seperti itu. Rahmat itu mengasihi. Nah sekarang beritakan Injil. Anda mau itu nggak bisa diartikan merahmati, nggak bisa. Ya, seluruh alam berita ini kan terkaitan termasuk dengan informasi. Iya. Sekarang bagaimana cara Anda menginformasikan tentang ketuhanan Yesus kepada monyet? Silakan. Nah, bagaimana Anda mengatakan kepada batu, alam kan ini, kepada batu tentang rahmat itu? Nggak ada, saya nggak disuruh mengatakan kepada batu, nggak ada. Ya sama kan. Kami nggak diperintahkan menjadi untuk rahmat kan. Menyampaikan Al-Quran kepada batu. Bagaimana ajaran dalam Islam itu menjadi rahmat kepada batu? Contoh kan sama kepada batu, kita jangan membelah-belah batu. Contoh kepada pohon, kita jangan memakan pohon, jangan menebang sembarangan. Itu artinya mengasihi, merahmati. Iya, nah sekarang ini dengan memanfaatkan batu itu kebenaran kan batu dengan baik kan kepada babi, coba. Saya emang ini kalau terjepit balik-balik. Coba jawab pertanyaanku, bro. Bagaimana cara Anda memberitahukan kepada monyet bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu aja saya minta kok, susah amat. Ya, tapi saya minta dulu dijelaskan kan bagaimana caranya itu Anda menyampaikan kepada batu itu rahmat itu. Bukan menyampaikan, bro. Kan kita kan bisa memanfaatkan batu untuk hal-hal positif. Misalnya untuk membuat sebuah bangunan, ya kan? Bukan untuk melempari orang. Nah, apa rahmatnya batu itu apa? Rahmatnya Islam kepada batu apa? Pertanyaan kamu salah, bro. Bukan, pertanyaan saya sama seperti yang ditanyakan. Nggak apple to apple itu, bro. Iya. Ini apel dengan jeruk ini jadinya. Jadi ajaran Islam itu rahmat bagi batu juga. Bukan. Apakah dikatakan di sana rahmat bagi batu? Kan seluruh rahmat alam. Untuk seluruh batu alam. Itu. Ya batu itu tidak dengan termasuk cara alam. memanfaatkan batu itu dengan baik. Batu itu tidak termasuk alam. Bang. Ya silakan Pak Arsepan. Ya. Bro, ini saya mau nanya. Kalau alasan orang Kristen tidak mematuhi hukum Taurat itu, karena tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, maka diganti dengan hukum kasih. Sepakat, bro? Ya, bro. Sepakat. Ya. Oke. Karena diganti dengan hukum kasih. Oke, kita lanjut. Nah. Di Lukas 12:51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Oke, kita lanjut. Di Samuel 15:3, jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada. Dan janganlah ada belas kasihan, bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak yang menyusui, lembu, domba, unta maupun keledai. Bagaimana hubungannya? Anda tadi mengatakan hukum Taurat itu berat dilaksanakan oleh kalian, maka diganti dengan hukum kasih. Pengertian kasih menurut Anda apa? Menyayangi sesama, apa? Kalau kasih di dalam kekristenan itu Allah adalah kasih. Kalau dalam Kristen. Enggak, saya tanya kasih pengertian sehari-hari. Anda mungkin pernah mencintai seseorang, mengasihi, kasih. Anda sepakat kasih sayang begitu? Iya. Lalu bagaimana dengan ayat yang saya bacakan tadi itu? Apa hubungannya dengan kasih? Apa itu tidak bertentangan? Ya. Loh, membunuh itu bukankah itu perbuatan yang kejam, menghilangkan nyawa orang, menumpas? Apakah ada kasih di dalam itu? Allah itu begini saya jelaskan ya. Allah itu mengasihi semua orang. Saya tidak butuh jelaskan, Anda jawab saja. Apakah ada kasih di pembunuhan itu? Kasih terhadap manusia memang. Kalau saya lempar batu kepala Anda, apakah saya kasih kepada Anda? Alasannya dulu apa? Apakah saya melawan Tuhan? Tidak.
Ini kan Sekarang begini, makanya Anda dengar dulu saya jelaskan ya supaya tahu ya. Enggak butuh penjelasan. Anda enggak butuh penjelasan. Kalau enggak butuh penjelasan enggak usah bertanya. Ya enggak. Apakah saya membunuh ada kasih atau saya melempar kepala Anda dengan batu ada kasih? Kalau saya menampar Anda karena Anda melakukan kesalahan supaya Anda tidak menerima hukuman yang lebih berat, itu karena saya mengasihi Anda. Jawaban, Bang. Jawabannya tidak masuk akal. Jadi saya bisa simpulkan bahwa antara mengganti ajaran kasih karena tidak sanggup melakukan hukum Taurat, maka ini bertentangan dengan ayat-ayat di Bible Anda, mohon maaf. Karena ajaran yang seperti ini tidak ada dalam Islam. Kasih itu menghajar juga. Karena Anda mengasihi anak-anak Anda tidak mau anak-anak Anda itu melakukan hal-hal yang merusak dia. Anda menghajar dia karena kasih. Iya, tapi tidak membunuh kan? Tidak membunuh. Apakah membunuh itu kasih? Kalau Allah tidak melakukan apa yang dilakukan Allah, karena kecenderungan manusia melawan Allah, maka keselamatan tidak akan datang, karena akan dirusak manusia, karena kecenderungan manusia itu melawan Allah. Jadi memang ada manusia yang ditentukannya nasibnya itu, karena dia tidak mau mendengar tentang Tuhan, makanya ada manusia ditentukan untuk dibinasakan. Sebentar, di sini coba jelaskan kepada saya asbabun nusulnya, kalau pengertian bahasa Indonesianya, penjelasan dari ayat ini, karena di sini disebutkan anak-anak yang menyusui. Apakah anak-anak yang menyusui juga perlu dikategorikan orang yang berbahaya? Nah, makanya saya mau jelaskan, tapi Anda kan tidak mau tadi. Oh, ajaran kasih lagi. Israel itu membawa janji tentang Tuhan. Makanya firman Allah dipercayakan kepada Israel. Itu janji Tuhan itu apa? Itu sejak dari Adam dan Hawa. Itu akan ada penyelamat yang akan datang. Sementara manusia yang kecenderungan itu memang dosa, hanya mengikut kanan iblis. Mereka ingin merusak rencana Allah ini. Semua yang dari Allah mereka ingin binasakan. Mereka tidak mau mendengarkan Allah. Orang yang dimusnahkan itu sudah 4 abad itu diberi kesempatan untuk bertobat. Tidak mau bertobat selama 4 abad. Bahkan mereka mau membinasakan Israel. Di mana Mesias, Juru Selamat akan datang melalui bangsa itu. Tunggu, saya tidak mengerti. Gimana saya mau menjelaskan? Saya sudah mengerti. Itu tadi sudah kamu jelaskan asbabun nusulnya. Oke, anggaplah itu tadi. Nah sekarang, kedatangannya itu bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan. Lalu bagaimana dengan kasih? Oh ya, Anda mau tahu itu kebenaran ayat itu? Ya, asbabun nusulnya ini apa? Lukas 12 ayat 51. Ya, sekarang saya jelaskan ke Anda ya. Cari keluarga muslim yang taat, keluarga imam-imam muslim yang taat, lalu cari salah satu situ lalu percaya Yesus. Dan Anda lihat Anda lihat ayat itu akan terjadi. Akan terjadi pertentangan. Mereka akan memusuhi dia. Bahkan akan membunuh dia. Tidak bisa sampai membunuh dia. Itu pertentangan yang dimaksudkan di situ. Matius 10:34 baca juga. Jadi begini bro, tidak masuk akal apa yang Anda jawab ke saya. Karena sudah bertentangan dengan agama kasih, dengan kekejaman yang dilakukan oleh Bible Anda. Dilanjut Bang. Baik. Pak Andi, mau nanya nih bentar. Gak usah nanya. Rantai perak ini nggak ngerti apa bedanya lo laharok dengan lo tirsah. Gak bakal ngerti dia. Jadi gini ya, kembali ke topik saja, bahwa rantai perak itu selalu menyebut kata Allah. Allah itu siapa sih menurut lu bro? Rantai perak itu Allah siapa sih menurut Anda? Allah itu kan siapa? Oknum yang ilahi. Yang lu sembah sebagai Tuhan Allah apa Yesus? Bahkan dia Allah. Bentar Bang Andi, saya mau off dulu, nanti saya suruh pindah. Iya. Oke, saudaraku sekalian yang ada di channel saya, salam akal sehat. Saya mau off ya. Mohon yang ada di sini pindah ke channel yang lain, bisa ke Andi Celebus channel, terus di Nova channel,
Yan Etan di Hanania channel. channel. Zulfikar ya. Etan. Saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etan Hanifiyah Waalaikumsalam channel. warahmatullahi wabarakatuh. Bro, rantai Jadi Pak perak. Tadi saya pelan aja. Bentar. Iya. Ya, Iya, kenapa? rantai perak. Iya. Yang Anda maksud Allah itu siapa? Pencipta. Allah pencipta. Siapa? Allah pencipta. Allah pencipta. Bukan Yesus. Yesus dia sang pencipta. Jadi Allah dan Yesus sama. Sama. Kenapa enggak pakai Yesus saja? Kenapa pakai Allah? Ya itu kan ada cerita tentang penyelamatan kan. Apa hubungannya? Penyelamatan kan ketika dia mau menggantikan kita. Nah, apakah ada kata Allah Dia dalam mau mengambil Bibelmu? dosa-dosa kita. Apakah ada kata Allah dalam Bibelmu? Itu kan dari apa Dari ya? mana? Dari Hong Kong. Dari El kan. Iya, di mana itu? Eloah, El. Kan cuma masalah kata itu. Aduh, lu mulai ngaco lagi lu. Ada apa enggak di original teks Bibelmu itu ada kata Allah apa bukan? Ada apa enggak? Allah itu kan artinya itu Ada apa ilahi. enggak? Saya enggak tahu artinya Ilahi. ada apa enggak. Ada, itu banyak sekali kan. Di mana berambulan ayatnya ada kata Allah? Di mana ayatnya Banyak ada kata sekali. Allah di Bibelmu? Mana? Ayat berapa? Ya, kamu ketik saja itu kata Allah banyak sekali itu. Saya udah 50 tahun cari Bibelmu nggak pernah ketemukan kata Allah di originalnya. Lu cari sekarang saya bayarin. Ya, kenapa? Oh, maksudnya kenapa berbicara original? Jadi Bibelmu nggak berdasarkan original, berdasarkan apa? Ya, kita kan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lu percaya bahasa Indonesia apa originalnya? Itu enggak masuk apa itu ya. Jelas kalau sudah Apa itu? diterjemahkan bunyinya akan berbeda. Sekarang ada nggak original teks Bibelmu kata Allah? Ada apa enggak? Kalau di original teks itu Elohim, Berarti nggak ada? El, Nggak ada. Eloah. Oke. Dari kata mana diterjemahkan menjadi kata Allah? Dari mana? Yang mana? Itu kan ilahi. Ya Ilahi. kenapa bukan Yesus? Kenapa bukan Yesus saja? Ya, Apa alasannya? namanya kan sudah diterjemahkan kan. Jadi menurut Anda Allah dan Yesus sama? Ya. Ilahi kan. Menurut Anda Bukan Allah dan Allah dan Yesus Yesus sama apa sama. bukan? Allah dan Yesus sama apa bukan? Maksudnya sama dalam hal apa dulu? Coba jelaskan. Saya bertanya Pertanyaan kepada tidak Anda, menjebak, ya. yang mana yang Anda sembah, Yesus atau Allah? Yesus adalah Allah. Oh ya, sama, berarti sama. Allah itu ada banyak Allah. Berhala-berhala juga disebut Allah. Yang mana itu contohnya? Ya, berhala-berhala ya apa yang disembah itu kan Allah. Jadi Yesus adalah berhala. Apa yang disembah itu adalah Apakah Allah. Yesus adalah berhala juga? Gimana ya pertanyaan Anda tidak mengerti ya. Anda kalimat tadi sederhana. mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah itu sesuatu yang kita percaya dan yang kita sembah. Itu Allah. Oke, berarti kamu nggak sembah Yesus, kamu sembah Allah. Saya sembah Allah dalam wujud Yesus. Begitu, bukan Allah dalam wujud batu hitam. Oke, sekarang kamu sembah Yesus, sembah Allah dalam wujud Yesus. Iya. Betul? Betul. Coba lu konstruksi cara menyembahnya seperti apa bahasamu? Kita menyembahnya artinya berarti kita. Ya lu menyebut satu nama apa dua nama kalau lu berdoa? Allah itu bukan nama. Saya nggak nanya itu, kalau lu berdoa, lu menyebut siapa? Menyebut Tuhan saya. Memang kenapa? Siapa namanya Tuhanmu? Saya harus menyebut. Ya siapa nama Tuhanmu? Ya masa mau ditanyakan lagi? Gimana ini pertanyaan apa ini? Iya siapa nama Tuhanmu? Allah apa Yesus? Nama Tuhan itu Yesus. Kalau Ya, Yesus, Allah baik. itu kan ilahi. Udah. Yang ilahi. Oke, nama Tuhanmu Yesus. Oke. Yang menciptakan alam semesta Yesus. Betul apa salah? Iya, betul. Oke. Yang menciptakan manusia Yesus gitu. Betul. Yang menciptakan Bunda Maria Yesus, betul. Betul. Bunda Maria bukan diciptakan. Betul. Maksudnya begini. Ya, Penciptaan itu gimana? kan sudah selesai penciptaan di hari ke-6 kan? Jadi Bunda Maria nggak diciptakan? Bukan, itu tinggal proses. Oke. Yang berkuasa, yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria siapa?
Ya itu kan Allah yang hadir ke dalam rahim Ya nggak usah manusia. sebut Allah lagi, Yesus yang berkuasa, yang berkewenangan penuh, yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria siapa? Allah. Siapa itu Allah? Allah pencipta. Bukan Yesus. Juru selamat. Bukan Dialah Yesus. Yesus. Yesus juru selamat. Berarti Yesus yang berkuasa dan bertanggung jawab atas hamilnya ibu kandungnya, betul? Maksudnya gimana? Saya ulang lagi. Nggak lucu, pertanyaan nggak lucu. Dengarin baik-baik. Siapa yang berkehendak penuh atas hamilnya Bunda Maria? Siapa? Segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan. Saya ulang Atas kehendak pertanyaannya, siapa yang berkehendak penuh atas hamilnya Bunda Maria? Siapa? Allah. Allah itu Kenapa? siapa? Allah itu siapa? Allah ya Allah yang benar, Allah pencipta. Bukan Yesus. Yesus Allah yang mengambil rupa manusia kan? Jelas. Nah, apakah Allah dan Yesus sama? Sama. Sama. Karena dia maha kuasa. Oke. Artinya apakah Yesus yang berkehendak penuh atas hamilnya ibunya? Iya. Memang kenapa? Ya. Oke, baik. Enggak apa-apa. Artinya adalah Yesus yang menghendaki hamilnya ibu kandungnya, betul? Iya, dia dah lahir Ya datang udah. ke rahim manusia. Oke. Memang kenapa? Dan yang dikandung Bunda Maria siapa? Allah. Sang Firman. Allah dikandung Bunda Maria. Iya. Bukan Yesus. Iya. Yesus itu kan Allah. Yang dikandung Bunda Maria jelaskan dulu, Yesus atau Allah? Yesus kan adalah Allah. Yang dikandung Bunda Maria Yesus atau Allah? Iya, gimana ya? Coba pertanyaan yang sedikit bagus. Yang dikandung Bunda Maria Yesus atau Allah? Ini enggak mendidik pertanyaan ini. Apakah Bunda Maria pernah mengandung? Ya. Ya, yang dikandung siapa? Coba bahas lain saja. Kenapa enggak ini bagus kuncinya di sini. Terakhir ini. Apakah Bunda Maria pernah mengandung? Bahas lain saja. Enggak, ini benar kuncinya di sini, Bro, supaya imanmu goyang. Dengerin baik-baik. Kalau iman saya sudah sangat teguh ya. Iya pasti Saya di goyang sini kan- imanmu. Serius, lu dengerin dulu. Saya di sini kan hanya mengabarkan kabar baik Iya, bahwa lu manusia, mengabarkan kabar baik. tidak bisa selamat oleh Yang usahanya dikandung sendiri. Bunda Harus Maria ada itu juru siapa? selamat. Yang dikandung Bunda Tuh. Maria itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya, Bunda Maria juga melahirkan Tuhan. iya, Baik. Dan Tuhan inilah yang berkehendak atas hamilnya ibunya gitu. iya, Oke. Yang disusui Bunda Maria juga Tuhan. iya, Oke. Terus yang mati di tiang salib juga Tuhan. iya. Nah, waktu Tuhanmu mati di tiang salib dikubur 3 hari 3 malam, siapa yang menjaga alam semesta? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Kan mati satu. Ya, tubuhnya yang mati, tapi Tuhannya tidak mati. Kemana Tuhannya waktu tubuhnya mati? Tuhannya ada di surga, ada di bumi. Berarti Tuhannya waktu Tuhanmu mati tubuhnya, ya ada yang melarikan diri gitu. Dia tetap Allah. Enggak, saya enggak tanya itu. Waktu tubuhnya mati, Tuhannya kemana? Iya. Tuhannya tetap ada. Berarti Tuhan ikut mati? Tubuhnya yang mati. Tuhannya tidak pernah mati. Iya, kalau tubuhnya mati, Tuhannya kemana waktu tubuhnya mati? Tuhannya tetap ada. Ikut mati? Dia kan kekal. Ikut mati? Dia kekal kan. Enggak, Tubuhnya enggak. mati. Waktu tubuhnya mati, Tuhannya kemana? Rupa yang diambil itu mati. Wait, jawab dulu. Waktu Rupa yang tubuhnya Tuhan mati, ambil Tuhannya rupa kemana? manusia. Tuhannya Waktu- tetap ada. Tetap ada. Ikut mati apa enggak? Tuhan tidak mati, tubuhnya yang mati. Berarti berpisah. Manusia. Berarti berpisah. Ya. Berarti tubuhnya kalau enggak berpisah berarti Tuhan mau ikut mati. Tubuhnya yang mati. Apakah tubuh Yesus adalah Tuhan? Iya. Berarti Tuhan mati. Anda bingung kan? Saya tanya dulu Anda, apakah tubuh Yesus adalah Tuhan? Ya karena Anda bingung kan? Bukan bingung, saya bertanya, Anda nggak bisa jawab. Begini ya, Alkitab sudah mengatakan. Iya. Kalau kemahakuasaan Allah itu kita mau pikirkan. Itu Saya nggak dilihat pikirkan, dapat saya melahirkan- bertanya, Anda berpikir dapat lahir menjawab. sebagai anak manusia. Woi, saya nggak berpikir ini, saya bertanya, Anda yang berpikir menjawab. Apakah tubuh Yesus adalah Tuhan? Kalau saya menggunakan pikiran saya untuk mengerti tentang kemahakuasaan Allah,
Itu pikiran saya itu tidak bisa jangkau. Bro, mana sih? Apakah tubuh Yesus adalah Tuhan? Ya. Berarti Tuhanmu pernah mati? Pernah mati. Oke, pernah mati. Arti Tuhanmu pernah dikubur 3 hari 3 malam? Pernah. Itu Waktu fakta, itu fakta sejarah. Oke, waktu Dia disalib, dia ditangkap, disalib, waktu Tuhanmu mati, dikubur, waktu Tuhanmu dikubur 3 hari 3 bangkit malam. Kembali, begitu. Bangkit kembali. Waktu Tuhanmu dikubur 3 hari 3 malam, siapa yang menjaga alam semesta? Tuhan, karena dia maha kuasa. Berarti ada 2 Tuhan, satu dikubur, satu menjaga alam semesta, begitu? Karena dia maha kuasa, dia satu tapi bisa, gitu. Sambil mati dia berkuasa gitu. Tubuhnya mati dia berkuasa. Kan tubuhnya juga Tuhan, gimana sih ente ini? Iya. Memang begitu, Tuhan seperti itu, kita tidak bisa. Memang tidak terjangkau pikiran kita manusia. Iya. Tapi itulah faktanya. Jadi dalam keadaan Tuhanmu posisi mati, dia bisa menjaga alam semesta ya. Oke. Saya mau mempersulit Anda, ini udah larut malam. Ya. Waktunya Anda minum air. Makanya jangan nanya ke Kristen, nanya ke Yesus langsung. Dijawab jelas oleh Yesus. Nanya ke Kristen. Bagaimana Ustaz Tata? Bagaimana nanya ke Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pasti akan jawab kalian. Coba nanya ke saya wakil Yesus coba. Ya, silakan. Ya kamu nanya, saya jawab. Saya nanya gitu. Ya Pak Ranti Perak lah yang nanya, masa gua. Ayo Pak Ranti Perak, silakan tanya Ustaz Tata itu. Ya kalau saya bertanya ya pasti yang lain ya, tidak seperti pertanyaan-pertanyaan ini. Apa itu? Kalau saya bertanya begini ya, apakah di dalam Islam ada juru selamat? Ya ada. Juru selamat yang mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Sama seperti saya menjadi umatnya Yesus. Ya, ikutin ajaran Yesus, selamat. Dengan usaha sendiri? Lah iya. Misal saya di zamannya Yesus, apa yang saya harus lakukan? Pasti supaya selamat ikutin ajaran dia kan? Usaha. Sementara Adam itu satu pelanggaran itu diusir dari Eden. Kalau Anda kira-kira waktu Anda hidup pernah punya pelanggaran enggak? Ya ada. Kan di dalam Islam suruh pertobatan. Kata Yesus, kalau wahai Bapa Tuhan, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kan tobat. Dalam Bible tobat, dalam Islam tobat. Apanya yang salah? Kalau seperti itu, kenapa Adam langsung tidak minta maaf saja ya, lalu tidak diusir dari Eden? Fatalaqo Adamu rabbihi fataba alaihi. Kan sudah itu. Fatalaqo Adam itu dia terima tobatnya. Fataba alaihi. Dia tobat, kemudian diterima. Adam kan tahu dia bersalah, tapi kenapa tidak diterima Tuhan? Makanya dia bersalah diterima. Kesalahan. Apanya? Artinya kan dia diusir dari Eden. Nah, kan sudah diusir baru dia taubat. Kan memang tempatnya manusia di bumi. Kalau tidak bersalah di surga selamanya dong. Berarti kita seluruh manusia kan bersalah. Nah, makanya kita bersalah ini ikutin ajaran para nabi. Kalau saya di zamannya Yesus saya ingin selamat gimana caranya? Tuhan kan Allah Tata. Mana dalilnya? Israel Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Ranti Perak. Yang kekal kan gitu. Ranti Perak yang mengusir Adam itu Yesus apa bukan? Ya Yesus. Yesus katanya yang ngusir. Mas kan jangan nanya ke Ranti Perak, nanya ke yang paham ajaran Yesus. Ngeyel Bang Handi. Coba nanya ke saya. Yang mengusir Adam siapa Pak Ustadz? Ya Allah. Bukan Yesus? Ya Allah. Yesus itu manusia sama seperti saya. Betul, itu jawaban benar itu. Bedanya dia seorang nabi gitu aja. Para Ranti Perak, lu yakin Yesus yang mengusir Adam? Iya, yakin sekali. Gimana coba dalilnya? Yesus yang mengusir itu mana? Kamu ini benar-benar ya. Tangan ngantuk tapi lagi gatal ngomong. Bang kan, kalau iman saya ini kuat sekali. Iya, imannya Kristen itu kuat tapi bertentangan dengan ajaran Yesus. Saya kan di sini datang untuk menyampaikan bahwa manusia tidak bisa selamat dengan usahanya sendiri. Ya makanya saya juga datang ke sini ingin meluruskan ajaran Yesus yang disesatkan oleh Kristen gitu. Sama. Kita kan menyampaikan ajaran Yesus. Nah, ya makanya saya juga dapat wakil dari Yesus supaya meluruskan ajaran yang disesatkan oleh orang-orang itu gitu. Tuhan Yesus sendiri kan bilang dia akan menyerahkan nyawanya kan? Menyerahkan nyawanya kepada siapa? Diri dong. Untuk pengampunan dosa. Untuk pengampunan dosa. Kalau dia itu menyerahkan diri untuk pengampunan dosa,
Dia tidak Itu mungkin perkataan ketika mau Yesus dibunuh sendiri. itu. Coba, Itu ketika dia mau perkataan dibunuh. Yesus sendiri. Ya, dengerin dulu. Ketika dia mau dibunuh, apa kata Yesus? Kenapa kalian ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Abraham. Kata Yesus, bukan, iblis bapakmu. Karena kalian ingin membunuhku. Berarti nebus ke iblis. Wong iblis yang ingin dia mati. Bukan begini, dia yang tidak berdosa. Apa yang tidak Dosa berdosa? dosa kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus, begitu. Iya, di mana dalilnya itu? Kalau saya Itu ada mati, di dosa kamu Alkitab. ditimpakan ke saya. Ada nggak seperti itu? Hanya Tuhan yang bisa, karena Ya, Anda iya. juga orang berdosa. Ya, Jadi mana Anda tidak ucapan bisa Yesus? menjadi Saya mau mati supaya dosanya kalian Hanya- diambil aku. Ada nggak seperti itu? hanya manusia berdosa, Oh, hanya manusia suci yang tidak Kalau berdosa. mau dakwah dengan Islam yang itu harus bisa dengan dalil, menanggung. bukan cuma asal Ya, itu ngomong kan gitu. Itu kan semua tertulis di Alkitab. Ya gimana? Kalau saya mati maka dosa kalian diampuni semua, gitu. Bukan siapa yang menerima pengampunan itu. Kalau Anda menolak, Anda pasti binasa. Nah, saya kan Anda tidak menerima menolak. Gini pengampunan. ya. Saya siapa yang nolak Yesus? Kata Yesus, aku utusannya Allah untuk Israel. Iya, saya percaya. Gara-gara ini kali jadi Ya. lemot. Kan gitu kan. Yang tidak percaya ke Yesus siapa? Dia ngaku utusan, Pasti. saya percaya. Ngaku nabi, saya percaya. Mengaku menerima firman, saya percaya. Apanya yang saya tidak percaya? Coba. Anda tidak percaya kan Tuhan Yesus itu Apa? Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawanya kan untuk menggantikan kita kan? Anda Ya, tidak di mana percaya coba? itu. Saya akan mati menyerahkan nyawa saya untuk mengampuni dosa kamu. Mana dalilnya Ya. coba? Ya, saya harus ke Alkitab lagi. Saya cuma pakai HP lalot lagi ini. Di situlah kesalahan kamu dakwah ke orang Islam. Orang Islam itu dalilnya jelas. Ya tidak bisa cuma omong kosong, ditolak kamu. Kan Tuhan Yesus bilang, dia menyerahkan nyawanya untuk pengampunan dosa. Gimana? Anda Menyerahkan tidak mau- gimana? Anda Kalau tidak mau menyerahkan menerima dia tidak akan itu. sembunyi. Bukti dia sembunyi lalu iblis datang ke Yudas diberitahu tempat sembunyiannya. Menyerahkan gimana? Bukan. Wong sembunyi dia. Bukan, karena belum waktunya. Nah, Kalau Yesus. sudah Oke, waktunya, sekarang Yesus. pada waktunya. Kenapa ketika waktunya dia mengatakan Bapak? Dia bersujud minta diselamatkan. Kan gitu kan? Pinjam dulu, Tad. Yesus menyerahkan nyawanya kepada siapa? Yesus menyerahkan nyawanya untuk menggantikan. Dia Kalau kepada kamu siapa nyawanya diserahkan? kepada maut. Pada iblis. Iya, Buset, Kamu- kepada maut. Terus Kan Paulus supaya mengatakan, kita hidup. Jadi posisi kita ditukar di situ ya. Kita yang Paulus kan mengatakan seharusnya. begini, bro. Utangmu sudah lunas dibayar. Nah, itu benar Sama itu. Itu bunga-bunganya sama itu udah seperti lunas dibayar. perkataan Yesus. Itu kuda yang pernah dipinjam sudah dikembalikan. Iya, dibayar bro. ke iblis kepada siapa lagi? Orang iblis yang nyesatin manusia kok. Iya. Lu gahon tambunan ngomong kayak gitu belak-belakan kok. Nggak malu dia. Masa Tuhan menyerahkan nyawanya kepada maut? Bagaimana pikirmu, Iya. Bro? Iya, Berarti karena bunuh kan diri. begini ya. Ah. Seharusnya kan kita yang menerima hukuman, tapi hukuman itu ditimpakan ke tubuh manusianya Yesus. Iya, itu. nyawanya diserahkan kepada maut. Maut itu siapa? Ya itu kan kita kan seharusnya yang upah dosa Ya itu bukan kan itu maut. saya tanyakan. Yesus Jadi kalau kita menyerahkan berbuat nyawanya dosa, kepada maut. Itu maut siapa itu yang menerima nyawa Yesus? Kematian. Berarti Yesus nyari nyawanya mati. Iya, Ini. dia menyerahkan nyawanya kepada kematian. Gini loh Nyawanya ya. mati. Ini loh yang masuk Supaya akal apa? tuh. Gini Supaya loh. kita hidup, Santai Bera, begitu. dengerin dulu. Santai Bera, tak jelasin ya. Yesus itu nabi. Ditolak karena mengaku dirinya utusan. Mereka lah pembunuh para nabi. Jadi bukan cuma Yesus, Zakaria juga dibunuh. Nah, hanya saja Yesus diselamatkan oleh Tuhannya. Andai kan dia benar-benar mati, misalnya benar-benar mati, udah biasa mereka pembunuh para nabi. Karena mereka tidak mau percaya kepada ajaran yang dibawa oleh nabi tersebut. Bukan sebagai Tuhan. Gitu. Nah, disitulah kesalahannya, tidak tahu sejarah ya gitu. Emangnya cuma Yesus yang mau dibunuh. Nabi-nabi yang lain banyak yang dibunuh oleh orang Israel itu. Beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana, kecuali di tempat tinggalnya. Kan gitu. Nabi Muhammad juga mau dibunuh, hijrah ke Madinah. Lolos. Kalau Muhammad ya bukan nabi. Ya kata kamu, kalau Yesus nabi apa bukan? Ya. Hmm? Yesus ada imam raja di atas segala raja. Ya, berarti raja bukan Tuhan, nabi bukan Tuhan, utusan bukan Tuhan. Kenapa kamu Tuhan kan? Raja di atas segala raja itu Tuhan kan? Di mana? Di mana raja di atas? King of King. Imam Ya, ya, raja itu kan. ya, malaikat ya, hamba ya, Tuhan ya. Diborong semua ya. Karena dia Imam. berkuasa. Gimana mungkin bro seorang imam ya, yang
tugas atau fungsinya itu memberikan persembahan kepada Hashem, kemudian sekaligus dia menyembah dirinya sendiri di waktu yang sama. Ya, Lalu bayangkan, dia kan menggantikan peran. Oh, Dia sudah membayar kita menggantikan. membayar daripada siapa? Jadi hukuman yang seharusnya kamu tahu saya nggak tanggung, tugas sudah dari Kohen? sudah ditanggung oleh Tuhan itu. Kamu tahu nggak tugas dari Kohen? Dia itu masuk golongan Kohanim atau Kohen Gadol? Coba saya tanya. Jangan sok-sok Israel deh. Itu aja kagak ngerti. Coba Lanjut. kalau Kohen Gadol itu dari garis keturunan siapa dia mestinya? Ya, kalau Kohen itu kan Samaritan. Lanjut bang. Ini Bang Tata. Kamu buka Google, kamu lihat Kohen itu Samaritan. Lari ke Google. Itu pemberontak itu. Tata. Apa? Kita tahu dokter yang paling berani di dunia. Dokter yang paling berani, yang hebat. Di antara seluruh dokter. Siapa bang? Ya dokter yang menyunat Tuhan Yesus. Tidak tahu, saya tidak kenal. Ya itu yang hebat itu, menyunat Tuhan. Itu dokter yang paling hebat di dunia itu. Kesulitan orang-orang Muslim karena mereka selalu menyangkal bahwa Yesus Tuhan dan selalu hanya melihat Yesus itu. Andai kan Yesus benar-benar ngaku Tuhan, pasti kami tidak menyangkal gitu loh ya. Kalau Anda melihat ayat-ayat yang berhamburan di Alkitab itu, di mana perkataan-perkataan Yesus sendiri bahwa seharusnya hanya keluar dari hanya Allah yang bisa mengatakan. Kami tidak percaya Yesus Tuhan karena dia sendiri punya Tuhan dan tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Ngapain kalau saya percaya? Mengakui bahwa dia Tuhan sesuai dengan perkataan-perkataannya Tuhan Yesus sendiri. Nah sekarang gini, ucapan Yesus mana? Yang mana yang harus saya imani? Dia Tuhan. Coba yang mana? Coba. Nah, misalnya Tuhan Yesus bilang kan, aku bukan dari dunia ini. Loh, baru mereka Tuhan juga Yesus bukan bilang, dari dunia. Kamu tuh tidak tahu Bible kamu. Baru Tuhan Yesus bilang, akulah terang dunia. Nah, kalau kamu mengerti arti kata terang dunia itu Tuhan pencipta itu. Coba kamu baca Bible kamu ya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Apakah mereka juga Tuhan karena bukan dari dunia? Kita kan diambil dari dunia karena kita diselamatkan. Nah, makanya kamu itu baca Bible itu udah ngerti. Coba kamu Yohanes 17 ayat 14 sampai 17. Ya, aku ini sudah menyampaikan apa ya? Aku ini sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka itu. Maka isi dunia ini benci akan mereka itu. Oleh sebab mereka itu bukan daripada dunia. Seperti aku juga bukan dari dunia. Apakah kamu mentuhankan mereka juga? Itu kan itu kan ada dalil kayak gitu, kamu tidak paham. Itu kan konteksnya kita dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini begitu. Udah jelas dalil kayak gitu, masih mempilah-pilah lagi. Kalau kita bahas Yohanes 17, asik sekali itu. Ya asik, Tuhan yang benar hanya Allah. Yesus utusannya Allah, kan gitu kan 17 itu? Dikatakan begini di 17. Gimana? Bahwa kita dikasih Allah. Dikasih. Bapa mengasihi. Oke, berarti yang menjadi Tuhan yang mengasihi atau yang dikasihi? Masih berat menjawab. Dan Tuhan mengasihi kita semua. Nah, Tuhan mengasihi. Yohanes 13 itu berbicara tentang kasih. Gimana bunyinya? Ya, Bapa mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Itu yang ingin saya sampaikan di sini kan, bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Allah ya. Itu kabar baik. Ya, itu kabar baik. Terus Injil artinya kabar baik. Allah mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 kan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya orang yang percaya. Percaya kepada apa? Di Yohanes 17 itu ayat 3 dikatakan kan, ya Yohanes 17 ayat 3 kan dikatakan bahwa mereka percaya engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus utusan, Tuhan yang benar Allah gitu ya? Iya. Kalau mempercayai mau selamat itu memperoleh hidup kekal, mentuhankan Allah, kita harus mempercayai satu-satunya Allah yang benar. Terus Yesus utusan bukan gitu. Allah itu bukan Allah itu yang Allah ya. Iya, bukan Allah yang di Alkitab, beda. Kalau Allah di Al-Quran itu yang disembah suku Quraisy itu suku bangsa Arab kuno itu yang baik. Iya, berarti hidup yang kekal itu mentuhankan Allah
dan mengimani Yesus sebagai utusannya Allah gitu ya. Allah yang benar, Allah yang benar. Jawab Allah yang dulu. benar itu Allah yang di Israel. Iya sudah Allah Israel ya. Supaya kita manusia mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Iya, yaitu Karena Allah satu-satunya. Ya, satu-satunya Allah yang benar, Allah di Israel, bukan Allah di Arab. Iya, begitu. terus Yesus utusannya Allah Israel. Baru mengenal Yesus yang telah engkau utus. Utus untuk berarti, apa? Iya, saya percaya Yesus utusan. Ya sudah, terus kesalahan saya di mana? Utus untuk apa dulu? Anda Untuk belum tahu. Israel. Tadi di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Iya, saya percaya. Beroleh hidup yang kekal, begitu. Iya, terus saya Jadi percaya. Anda kalau mau memperoleh hidup yang kekal, Anda harus menerima yang Tuhan Yesus katakan. Dia memberikan nyawanya untuk menjadi penebusan. Iya, di mana ucapannya harus itu? terima penebusan itu. Kalau kan saya percaya, kata Yesus Tuhan yang benar Allah. Yesus utusannya Allah. Anda tidak percaya Tuhan Yesus telah menebus dosa manusia kan? Nah, itu kesalahan Anda di situ. Iya, saya percaya kalau ada dalilnya, silakan. Tahta, kamu kalau percaya aku ini menebus dosa dengan kematianku, maka kamu selamat. Itu coba mana dalilnya? Ya, saya harus keluar lagi. Itu kan. Tapi itu kan ada berhamburan di Alkitab. Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Jadi keselamatan itu percaya kepada Yesus ya. Oke, saya percaya. Begini, dia menyerahkan nyawanya untuk pengampunan dosa. Menyerahkan gimana? Mau melarikan diri. Iblis yang mencari dia. Ya, Anda kan hanya mencari-cari apa, tapi Anda tidak melihat keseluruhan Alkitab. Anda kan dia itu mau dibunuh. Weh, siapa yang membunuh saya? Ayo cepat biar kalian diselamatkan. Anda kan gitu, saya percaya. Dia melarikan diri sampai iblis melalui Yudas. Ya, bukan, dia begini ya. Ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan seluruh kabar baik, baru itu tiba waktunya untuk kabar baik itu dirinya Tuhan atau utusan? Kabar baik itu penyelamatan yang di Yohanes 3 ayat 16 itu. Iya, termasuk dia itu mengaku dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Sebagai utusan yang akan menebus dosa. Oh iya, sudah. Kan sebagai juru selamat. Sebagai utusan. Sebagai juru selamat. Makanya saya juru selamat itu siapa? Ya, juru selamat itu hanya Allah yang Tuhannya benar. Yesus. Iya, Tuhannya Yesus. Iya, Yesus datang jadi juru selamat. Ya sudah kan. Juru selamat Tuhannya Yesus. Yesus utusannya Tuhan. Jadi kalian semua kalau mau selamat harus terima pengampunan dari Tuhan Yesus. Harus menerima bahwa Tuhan yang benar Allah. Bisa dari Allah bangsa Arab, nggak bisa. Gitu. Terus Yesus utusannya Allah. Oke, saya percaya Yesus. Kamu utusannya Allah. Udah, selamat berarti saya. Ya, juru selamat kan. Diutus untuk jadi juru selamat. Iya, berarti saya selamat udah. Ya, selamat saya berarti. Anda harus percaya bahwa Anda percaya apa lagi? Percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk mana dalilnya? Dosa-dosa Anda. Ya, mana dalilnya? Ya, banyak sekali Alkitab. Ya, silakan tunjukkan. Lagi. Silakan tunjukkan. Tadi saya sudah bacakan tadi. Makanya kalau jadi dengan kalian saya semua di sini, kalian semua di sini lebih paham ajaran Yesus untuk bisa memperoleh hidup kekal keselamatan harus terima pengampunan yang Tuhan Yesus tawarkan. Yang lebih paham daripada tahta dan ajaran Yesus itu. Kalau Anda di luar dari Tuhan Yesus tidak akan selamat kalian. Dengan sholat-sholat itu akan selamat kalian. Makanya kalau ingin selamat ikut ajaran Yesus lalu melalui tahta, karena cuma tahta yang paham ajaran Yesus itu. Yakobus saja mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kamu ngomong percaya-percaya. Percaya doang mah semua orang juga bisa. Nah iya bang. Nah, kalau kita sudah percaya kan, berarti kalau kita sudah percaya kita akan hidup seperti maunya Tuhan. Iya, begitu. Percaya sebagai apa berarti dia? Harus kita buktikan kita mengasihi sama kamu manusia, itu tahunya cuma percaya keselamatan. Ketika ditanya satu-satu udah bisa jawab. Walaupun saya ingin selamat. Makanya saya nanya ke Yesus, Yesus saya ingin selamat gimana caranya? Tuhan kan Allah tata, oke. Terus kamu Yesus, utusannya Allah, oke. Apa tugas kamu? Penyampai firman, oke. Selamat saya. Ingat Allah yang benar. Ya terus siapa Allah yang benar itu? Allah itu kan sesembahan, banyak sesembahan yang tidak benar. Ya terus Allah yang benar siapa? Allah yang benar itu Allah Israel yang telah mengutus anaknya kedua. Udah tahu kamu tuh Allah yang benar Israel ya? Udah tahu Trinitas, Allah yang benar. Trinitas itu benar nggak? Allah yang benar nggak itu? Iya Allah yang benar Trinitas. Ada nggak ribut-ribut Musa, Yakub, Zakaria mengenai Trinitas? Oh salah lu. Tuhan itu tunggal. Lu yang salah. Tuhan itu Trinitas. Ribut-ribut nggak mereka di masa itu? Nah, itu kan yang buat ribut itu orang yang menolak Trinitas. Kagak. Di zaman masa lalu itu loh. Udah pada tahu nggak para nabi itu bahwa Tuhan itu Trinitas? Iya, ketika Tuhan Yesus mengatakan kan. Ketika Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang kan. Engkau mengenal. Tadi kan Yohanes 17 ayat 3.
supaya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Dan itu Tuhan Yesus bilang bagaimana? apa? Aku dan Ada Bapa kata adalah bahwa dia satu. di sana adalah Elohim itu sendiri. Tapi orang Israel kan menyatakan, oh kamu menghujat Allah, kamu menyamakan diri dengan Allah. Waduh, di mana itu udah ada gitu. Jadi Trinitas itu ditolak dari itu. Trinitas Mereka itu baru ribut di abad kedua, abad ketiga, monyong. Bukan. Abad 1 itu Yahudi sudah menolak itu ketika Tuhan Yesus berbicara itu. Kagak ada yang kayak Orang gitu. Yahudi kan, Gak ada orang kayak Yahudi gitu. bilang, engkau menghujat Allah, engkau menyamakan diri dengan Allah. Itu ayat itu Lalu bukan Tuhan masalah Yesus itu. bilang, itu masalah itu Trinitas. Mereka menolak Trinitas Yahudi. Yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Mereka nggak ada mempermasalahkan Trinitas. Abraham nggak ngerti Trinitas. Coba kamu bongkar semua. Ini berbicara tentang abad ke-1 kembali ke abad 20 sebelum Masehi. Ya Itu 20 abad bedanya. Nabi-nabi itu. Nabi-nabi nggak ngerti Trinitas kok apa. Nah, ketika Allah menemui Abraham, saya tanya, ketika Allah menemui Abraham dalam bentuk apa? Dalam rupa manusia kan? Itu malaikat tiga malaikat. Tidak dikatakan situ Allah berfirman. Tidak dikatakan situ Allah berfirman. Di sana kan ada Shelosha Melachim. Ngerti nggak? Dikatakan situ Allah berfirman. Kamu ngerti nggak wujud manusia itu berfirman. Di sana kan dikatakan Shelosha Melachim. Ngerti nggak? Kalau Anda Samaritan, nggak usah bawa sini Samaritan itu. Saya bukan Samaritan, saya Muslim. Ya, Anda belajar ada dari Samaritan. Ada 3 malaikat kan? Di sana. Coba kamu terangkan ke saya. Coba Anda googling itu Samaritan itu siapa. Itu mereka pemberontak. Kamu jelaskan 3 malaikat yang datang itu loh. Kan 3 itu. Coba jelaskan siapa saja. Iya. Tugasnya apa saja. Coba. Ayo. Iya. Baru yang satu situ berkata apa? Berfirman kan dia. Nah, siapa yang berfirman itu? Lo coba dulu 3 malaikat itu. Kamu jelaskan berserta tugas-tugasnya. Oh, kamu berarti tidak tahu itu sejarah itu. Iya, yang satu situ kan dia berfirman. Ya gimana coba? Dia berfirman kan sampai dia bilang. Apa katanya? Anihu Yeshua gitu. Ya, dia berjanjikan aku akan datang kembali kan. Yang satu itu dia bilang aku akan datang kembali. Kamu itu muter-muter. 3 malaikat yang turun itu siapa semua? Nah itu. Tahun depan aku akan datang dan Sarah akan mengandung. Siapa yang bicara itu? Itu Gabriel yang wujud manusia itu. Bukan malaikat. Bukan berfirman dikatakan. Udah berarti kamu udah tahu kamu tentang kamu yang nak membaca perjanjian lama. Ya, coba dijelaskan saja kepada kami di sini. Mana ayatnya di sana tertulis bahwa itu adalah Yesus? Yang ditanyakan situ kan manusia kan? Ya, yang wujud itu manusia. Kalian bingung kan dengan Trinitas? Ya enggak bingung, kami tahu kok. Nah, ketika Allah menemui Abraham itu dalam wujud apa? Manusia kan? Nah, Anda apa? Nah iya, malaikat yang jadi manusia. Allah menemui Abraham secara bukan malaikat, di situ Tuhan langsung berfirman, dia katakan aku akan datang kembali tahun depan, aku akan tiga-tiganya itu Tuhan gitu, tiga-tiganya di sini turun. Hah? Tiga-tiganya Tuhan. Ah, itu kan itu cerita lain lagi yang berbicara ini siapa dia bilang. Kamu itu melebar kemana? Kok muter-muter yang turun bukan muter-muter yang bicara itu yang sosok manusia jelaskan. Itu dia katakan aku akan datang kembali dan Sarah akan mengandung apa saja gitu. Orang Islam yang lebih paham tentang Bible kamu itu tentang perjanjian lama apa kok. Kamu ditanya aja muter-muter. Sama Bang Etan yang tahu tentang bahasa aslinya ditertawakan kamu. Etan mana? Yang Samaritan. Bang Etan itu. Mana ada Samaritan di sini mau berani mereka dengan saya? Berani mereka dengan saya. Lah untuk apa yang tahu mereka itu pemberontak. Kamu itu udah ngerti apa-apa tentang ajaran Yesus. Ngapain mau ditakutin kamu udah berani? Wong kamu saya sama di sini cuma tak buat mainan aja. Ya, saya juga kan begitu. Saya cuma sekedar. Makanya dari awal itu sudah saya bilang, kalau mau nanya tentang ajaran Yesus, jangan nanya ke Kristen, pasti tidak mungkin paham dia itu. Bro, Nabi Musa waktu itu menyembah Yesus apa bukan? Ya, menyembah Yesus semua. Nabi Musa menyembah Yesus. Sebelum dia mengambil rupa manusia. Iya, nggak usah menyembah. Jadi Nabi Musa menyembah Yesus, betul? Betul. Nabi Daud juga menyembah Yesus. Semua. Abraham juga menyembah Yesus. Iya, karena kan semua diciptakan oleh Yesus semua. Ya. Bunda Maria juga menyembah Yesus. Kamu baca di Yohanes 1 ayat 1. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus. Iya, Bunda Maria juga menyembah Yesus. Iya. Arke onhologos kayak apa? Kayak logos prostonteon. Iya, betul. Bunda Maria menyembah Yesus, betul? Betul.
Gak usah ditanya gitu Bang Andi, ngaco semua di jawabannya. Enggak apa-apa, bagus. Kan kita cari ngaconya ini. Kita kan cari ngaco. Iya. Buat Sampai mainan. kamu modar ya bermasturbasi dengan Alkitab, kamu nggak akan ketemu Yesus di situ. Yang turun 3 sosok wajah putih itu Yesus gitu. Yesus Bro, itu, Yesus Yesus ntar itu dulu. Lu dalam jawab dulu bahasa ini. Ibrani Yang itu turun, yang itu turun 3 Yahweh, sosok manusia Yahweh itu. penyelamat itu artinya. Yang turun itu 3 sosok itu Yesus. Salah satunya Yesus gitu. Iya Allah yang hadir situ Allah kan, yang Iya, berbicara Yesus apa situ. bukan? Iya Yesus itu kan Allah. Yang sebelah kiri kanannya siapa? Iya itu Pengawal. itu berbeda penafsiran ya. Enggak. Tapi yang jelas yang berbicara di situ, yang Dapat jelas dari yang mana? berbicara di situ Allah, yang satu itu yang jelas Iya, yang berbicara turun Allah. yang manusia 3 itu, sosok 3 itu menemui Abraham itu, Yesus apa bukan? Yang berbicara, yang salah satu situ yang berbicara kepada Abraham itu kan Tuhan Yesus. Yesus. Yang kiri Ya kanannya Allah. siapa? Yang kiri kanannya siapa? Ya saya enggak tahu juga. Enggak tahu. Trinitas itu. Yesus lu tahu, pengawalnya lu nggak tahu. Ngapain Yesus? Ngapain Yesus? Nah, Anda Awal soalnya 2 kan sosok tadi itu. kan Anda Ngapain kan dia? Anda menolak Tuhan itu mengambil Ya, rupa manusia ngapain kan. Yesus turun nemui Sedangkan Abraham? Tujuan Yesus sedangkan nemui. Woi, waktu dia menemui Abraham juga kan dalam rupa manusia. iya, tujuannya apa? Ya untuk menyampaikan janjinya. Kan dia akan menyelamatkan umat manusia melalui Oke. keturunan Abraham. Kenapa Dia akan Tuhanmu hadir disuguhkan? ke Woi, dalam dengerin keturunan dulu. Abraham. Apakah Tuhanmu lapar waktu itu sehingga disuguhkan daging oleh Abraham? Dia mengambil rupa manusia, jelas dia lapar. Lapar. Jadi Tuhanmu pernah lapar? Ya, dia kan kalau kita mau kasih ke Tuhan itu penyembahan itu. Ya, bentuk perkara. berapa potong daging dia makan? Ya terserah Tuhan, kenapa mau tanya ke saya? Apakah Tuhanmu melihat Sarah ngintip di tenda? Ya pasti ya, dia kan maha tahu. Menurut Maha kamu tahu. Sarah cantik nggak itu? Kelihatan dari Tuhanmu itu. Pasti sangat cantik. Maha tahu kok ngintip gimana sih? Sarah Raja mengintip saja Tuhan. Raja Sarah saja mengintip kan Tuhan itu loh. tertarik dengan apa? Sarah, karena Sarah itu cantik sekali dia. Iya, Sarah mengintip Tuhan. Iya. Kan begitu. Terus kan Tuhan Sarah mengambil rupa memerintahkan manusia. dayang-dayang dan orang-orang di situ untuk memasakkan daging kan gitu ya? Iya betul. Nah, terus mereka makan-makan rame-rame kan gitu ya? Iya betul. Terus Abraham juga mencuci kaki Tuhanmu ya? Iya betul. Emang kotor dari mana dia habis main bola? Kotor. Ya kan dia jadi manusia kan, makanya kalian menyangkalkan Tuhan jadi manusia, kalian selalu menyangkal. Padahal faktanya sejak Abraham saja Tuhan datang sebagai manusia. Berapa kali Tuhan mau menjadi manusia? Ya itu kan dalam wujud ketika Berapa dia kali Tuhanmu menjadi manusia? Berapa kali? Ya saya enggak tahu juga ya kan. Saya belum tanya Tuhan tentang itu. Kan datang menemui Abraham menjadi manusia sekali. Kan gitu ya? Nah, iya. Waktu dilahirkan Bunda Maria 2 kali. Dia menampakkan diri kan seperti manusia. Seperti apa manusia? Beda loh. Seperti atau manusia beda loh. Seperti manusia. Seperti manusia diri. Makan daging gitu. Iya. Manusia yang makan daging atau seperti manusia? Kalau dia benar-benar menjadi memang sama seperti manusia, memang menjadi memang. Apa bedanya seperti manusia dan manusia? Sama enggak? Beda. Beda. Iya. Yang makan manusia apa seperti manusia? Yang seperti manusia itu. Apa maksud seperti manusia itu? Ya, itu sudah jelas kan di Alkitab dikatakan. Itu dia berfirman, yang manusia yang satu itu dia berfirman, rupa manusia itu Allah sendiri. Kamu ini sakit apa gimana sih? Nah, ketuhanan dia kan sama seperti Dewa Wisnu.